Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, kita melanjutkan kajian dalam fikih nawazil. Untuk hari ini kita akan masuk kepada kitab zakah, kitab tentang zakat, dengan judul yaitu tahwilu nusubiz zakawati ilal gram wal kilogram wal liter, yaitu memindahkan, ya, tahwil, memindahkan nusubiz zakawat, yaitu nisab zakat. Nusub jamak nisab, seperti kutub jamak kitab. Tahwilu nusubiz zakawat, yaitu memindahkan nisab zakat, dipindahkan dari takaran atau timbangan yang lama ilal gram ke gram yang kita kenal sekarang, wal kilogram juga kepada kilogram dan liter. Nah, dalam kitab zakah untuk yang ada di fotokopian ini isinya ada 4 pembahasan, ya. Ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu tahwilu nisabidz dzahabi ilal gram, memindahkan nisab emas ke gram. Kemudian yang kedua tahwilu nisabil fiddah ilal gram, memindahkan nisab zakat perak ke gram. Kemudian yang ketiga tahwil nisab az-zuru' wa thimar ilal kilogram, yaitu memindahkan nisab biji-bijian ke kilogram. Dan yang terakhir yaitu tahwil nisab zakatil fitri, ya, pemindahan nisab zakat fitrah ke gram atau kilogram. Nah, kita masuk untuk hari ini insyaallah kita akan baca 2 dari 4 itu kita akan baca hari ini, yaitu tahwil nisabidz dzahab ilal gram dan tahwil nisabil fiddah ilal gram. Jadi pemindahan nisab emas dan perak ke gram. Qala al-Imam an-Nawawi fil Minhaj, ya, diawali dengan mendatangkan ibarat dari Al-Minhaj untuk mengetahui ukuran yang dipakai ulama fikih dahulu. Untuk sekarang kita pindahkan ke timbangan yang sekarang. Nah, Imam Nawawi berkata dalam kitab Minhajut Talibin, dalam kitab zakah, ketika membahas zakat yaitu emas, beliau mengatakan nisabudz dzahabi 20 mithqalan biwazni Makkah. Jadi nisab artinya batasan minimal orang wajib mengeluarkan zakat. Nisabudz dzahabi, nisab emas itu 20 mithqalan, 20 mithqal, biwazni Makkah, dengan timbangan yang dipakai oleh orang Mekah. Nah, dalam kitab-kitab lama ulama selalu begitu mengatakan 20 mithqalan dimanapun. Bahkan di kitab-kitab baru pun jarang yang memindahkan 20 mithqalan ke gram. Nah, padahal ini adalah ilmu yang sangat penting, ya, supaya kita bisa praktekkan. Jadi 20 mithqal itu berapa gram kalau di zaman sekarang. Nah, waqad ikhtalafal mutaakhirun wal mu'asirun fi tahwilil 20 mithqalan ilal gram. Untuk memindahkan 20 mithqal ini ternyata terjadi perselisihan di antara ulama mutaakhirin, ulama kontemporer, ya. Di sini saya nukilkan ada 5 pendapat. Nah, yang pertama qala Syekh Ma'sum Al-Jumbani. Beliau didahulukan pendapatnya karena pendapat beliau adalah pendapat yang paling kecil timbangannya. Jadi Syekh Ma'sum yang sudah berulang kali disebutkan dalam bakal kitab ini, itu sudah berulang kali beliau adalah menantu daripada Kiai Hasyim Asy'ari, atau yang lebih dikenal santri itu yang punya amsilah tasrifiyah atau durus falakiyah, kitab durus falakiyah. Jadi beliau memang ahli ilmu tasrif dan ilmu ahli falak, termasuk ilmu ini pun yaitu pemindahan ukuran-ukuran
ke ukuran-ukuran yang sekarang itu butuh ilmu sedikitnya ilmu falak ya. Nah, beliau mengatakan bahwasanya 20 miskol itu adalah 77,5 gram. Ya, sab'atun wa sab'una wa nisfu gram. Jadi 77,5 gram. Nah, yang saya sebutkan di sini ya cuma nisabnya. Adapun kadar zakatnya itu tinggal dibagi. Ya, kalau kita sudah belajar fikih, di sana kan disebutkan bahwasanya kadar zakat emas itu 2,2 ya, 2,5% kayak gitu, 2,5%. Kalau bahasa fikihnya rubu'ul usyuri, jadi 1/4 dari 1/10 dari harta, 1/4 dari 10 dari harta. Kalau bahasa kita sekarang yaitu 2,5%. Nah, tinggal enggak saya sebutkan itu untuk kadar zakatnya yaitu 2,5%-nya. Ini tinggal semuanya dibagi, misalkan 77,5 dibagi 10 yaitu 77,75. Kemudian 7,75 dibagi 4. Nah, itu hasilnya bisa dicatat mungkin kalau mau. Saya sudah catat. Kadar zakatnya yaitu 1,9375 ya, gram. Kadar zakatnya itu 2,5% daripada 77,5 gram. Nah, saya nggak masukkan untuk kadar zakatnya karena sempit waktunya juga, karena lupa ya, baru ingat tadi pagi. Itu juga penting padahal kadar zakatnya 2,5 itu dari 77,5 itu berapa? Nah, itu jadi 2,5-nya 1,9375 gram. Hampir 2 ya, hampir 2. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk kadarnya tinggal pakai kalkulator. Ini juga saya pakai kalkulator. Tinggal semuanya itu 8,84 dibagi, pertama dibagi 10, kemudian hasilnya dibagi 4. Nah, itu yang pertama ya. Kita lihat ibaratnya Syekh Ma'sum Al-Jumbani, fi Fathul Qadir. Beliau katakan pendapat ini dalam kitabnya yaitu Fathul Qadir halaman 1920. Ibaratnya nisabul mali minadz dzahabi ala madhhabi Abi Hanifah itu 107,75 gram. Jadi menurut madhab Abu Hanifah nisab emas itu lebih besar daripada nisab 3 madhab yang lain. Jadi sampai 107,75. Adapun menurut selain madhab Abu Hanifah wa ala madhabil a'immati salasah, itu yang disebutkan di matan 77,50 gram. Nah, kemudian yang kedua, waqala Sayyid Hasan Al-Kaf arba'atun wa samanuna graman, ya 84 gram. Jadi naik lagi sekitar jaraknya ada 7 gram ya pautnya, perbedaannya. Jadi menurut beliau nisab emas itu adalah 84 gram. Jadi barang siapa yang punya emas ya 84 gram atau lebih dan sudah haul, bukan untuk perhiasan istri, itu wajib dizakati 84 gram. Kalau ini untuk mengetahui kadar gram sangat penting karena nanti untuk zakat uang kertas insya Allah akan saya tulis ya, untuk perbedaan pendapat khilaf ulama apakah uang kertas itu wajib dizakati atau enggak wajib. Itu tergantung kepada kita tahu berapa kadar zakat emas. Nah, jadi kalau orang punya emas 84 gram atau punya uang seharga 84 gram, kalau sekarang emas lagi mahal 1,5 juta katanya, 1,5 juta sekarang harga emas, berarti tinggal dikali 84, itu sekitar sampai 127 juta ya. Jadi kalau orang punya uang 127 juta atau lebih 200 juta kemudian sudah haul, itu sudah wajib dizakati. Misalkan ditaruh di rumah atau ditaruh di bank. Nah, pendapat yang kedua mengatakan jadi nisab zahab, nisab emas yaitu 84 gram.
Ibaratnya di dalam kitab Takrirat Sadidah, nisabudz zahabi ishruna miskolan khalisah, ya 20 miskol yang murni. Kemudian beliau pindahkan miskol kepada kuflah. Sedangkan miskol ya adalah kuflatun wanisfun. Kuflah itu timbangan yang dipakai orang-orang Hadramaut, ya. Kuflah itu timbangan yang dipakai orang-orang Hadramaut. Itu kalau dipindahkan ke gram, ukurannya sekitar 2,3 gram. Jadi satu kuflah itu sama dengan 2,3 gram. Nah, jadi wal miskol kuflatun wanisfun. Satu miskol itu adalah satu kuflah dan setengah kuflah. Jadi 1,5 kuflah maksudnya. Maka dari itu fal isyruna miskolan, 20 miskol berarti sama dengan 30 kuflah. Karena satu miskol itu 1,5 kuflah, berarti 20 miskol sama dengan 30 kuflah. Wal kuflatu usyuru uqiyatin. Itu salah harokat ya. Diganti harokatnya, bukan asyuru uqiyatan, usyuru uqiyatin, 1/10 uqiyah. Ya, usyuru uqiyah, 1/10 dari uqiyah. Berarti mana lebih besar, kuflah atau uqiyah? Kuflah 1/10 uqiyah. Berarti yang lebih besar adalah uqiyah, kuflah 1/10-nya. Al kuflatu usyuru uqiyah. Jadi satu kuflah itu 1/10 dari uqiyah. Maka dari itu 20 miskol sama dengan 3 uqiyah. Ya, 20 miskol sama dengan 3 uqiyah. Kenapa dipindah ke uqiyah? Karena yang ketahuan gramnya itu adalah uqiyah. Kalau untuk kuflahnya menurut di kitab ini belum ketahuan. Jadi dipindahkan ke yang ketahuan gramnya, yaitu uqiyah. Nah, uqiyah berapa gram? Uqiyah dikatakan 28 gram. Maka dari itu kita bisa tahu nisabnya emas, yaitu dengan cara kita mengalihkan 28 gram, yaitu apa? 28 gram uqiyah ini. Uqiyah, sedangkan 20 miskol berapa uqiyah? 3. Tinggal ini 28 dikali 3, hasilnya yaitu 84 pas ya, gram takriban kira-kira. Nah, ini pendapat kalau nggak salah pendapat yang paling masyhur ya, paling dikenal di kalangan santri atau para ustadz, para kiai. Jadi 84 gram itu adalah nisab emas. Kemudian ada pendapat lagi yang ketiga, yaitu pendapat Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya, alim fikih zakat. Beliau punya kitab namanya Fiqh Zakah. Dan beliau mengatakan bahwasanya nisab emas itu adalah 85 gram. Jadi beda 1 gram dengan pendapat yang sebelumnya. Beliau katakan pendapat ini dalam kitab Fiqh Zakah halaman 260. Ibaratnya nisabudz zahabi itu 4,25 kali 20. 4,25 itu pemindahan miskol kepada gram. Ya, jadi 4,25 itu miskol, satu miskol atau satu miskol dengan dinar itu sama ya. Miskol dengan dinar itu sama. Jadi dinar dipindahkan ke gram, hasilnya itu 4,25 gram. Nah, untuk angka ini, angka 4,25 gram tinggal dikalikan ke 20 tadi. 20, maka hasilnya yaitu 85 gram pas. Jadi beda satu angka dengan yang sebelumnya. Apa buktinya? Nah, ini bagusnya di angka 85 yang disebut oleh Dr. Yusuf. Beliau mendatangkan bukti ya, dalilnya. Kalau tadi pendapatnya Syekh Maksum cuma disebut begitu aja, nggak disebutkan buktinya gimana sampai angka 77. Angka 84 tadi juga disebutkan buktinya. Nah, untuk bukti angka 85, Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan asbata ba'dul bahisin. Jadi sebagian peneliti menetapkan, peneliti itu datangnya minul Arabiyin, dari orang-orang barat, orang-orang Eropa, ditambah wal bahasatul Misri, peneliti dari Mesir yang namanya yaitu Ali Basha Mubarak.
alladzi khassasal juz' al-20 minal khitatit taufiqiyah lin-nuqud. Jadi Syekh Ali Bahasa Mubarak punya kitab namanya Al-Khitat at-Taufiqiyah. Jumlah jilidnya 20. Jilid yang ke-20 beliau khususkan untuk untuk membahas uang ya, uang-uang di zaman Khilafah Islamiyah. Nah, jadi para peneliti dari Eropa dan peneliti dari Mesir yaitu Ali Bahasa Mubarak menetapkan biwasitatis tiqra'in nuqud al-islamiyah dengan meneliti kebanyakan mata-mata uang Islam yang al-mahfudati fiduril athar yang disimpan di museum-museum benda-benda antik, baik itu di London atau di Paris, Madrid dan Berlin. Jadi banyak di sana disimpan mata uang kuno. Ada termasuk di sana dinar. Nah, itu ditimbang ya, anna dinar Abdul Malik, bahwasanya 1 dinar Abdul Malik bin Marwan. Itu ukurannya yaitu yazinu artinya timbangannya itu sekitar 4,25 gram. Jadi beliau datangkan buktinya, periksa dinar-dinar yang tersisa di museum-museum, diperiksa semua, ditimbang, ternyata kebanyakan hasilnya 4,25 satunya. 1 dinar ya, 1 dinar atau 1 miskol 4,25 gram. Wa kadzalika dzakarat Dairatul Ma'arif al-Islamiyah, begitu juga dalam kitab Dairatul Ma'arif ya, ensiklopedia Islam menyebutkan angka yang sama dan dikatakan wahwa waznu dinar al-Bizanti dan ternyata dinar di Bizantium juga sama timbangannya 4,25 gram. Nah, kemudian juga Dr. Yusuf Al-Qardawi punya kitab lain namanya Fatawa Mu'asirah, juga menyebutkan hal yang sama, bahwasanya nisab emas itu 85 gram ya. Beliau katakan dalam fatwanya al-ishruna mithqalan yusawi atau tusawi khamsatan wa thamanina graman. Wa qad wujida fi aktsara min madhafin ba'du dananir fi min ahdi Abdul Malik bin Marwan wa hiya awwalu dananir islamiyatin duribat wa antasharat. Jadi dinarnya Abdul Malik bin Marwan yaitu dinar pertama kali dicetak dalam masa Islam. Waqad tabayyana anna wazna dinar bil mutawassiti yusawi 4,25 gram fa ishruna dinaran tusawi 85 gram. Walidzalika, ini ada tambahan maklumat kata beliau, walidzalika idza aradna an na'rifa qimatan nisab bil umlah al warqiyah. Kalau kita ingin tahu nisab uang kertas ya, yang mana uang kertas diperselisihkan wajib dizakati atau tidak wajib dizakati, sedangkan Dr. Yusuf Al-Qardawi mewajibkan. Nah, jadi untuk uang kertas kalau kita mau zakati maka harus sampai nisabnya, maka dikatakan fa'alaina annas alas-sogoh, kita tinggal bertanya kepada tukang emas ya, tukang atau pedagang emas, wa na'rifa minhum kam hiya qimatu 85 gram. Tinggal kita tanya 85 gram itu berapa rupiah. Minat zahab bil umlatil waraqiyah. Nah, itu pendapat ketiga. Kemudian yang keempat, waqala Syekhu Khalid Asy-Syaqafah, beliau mengatakan 85 gram, cuma ada lebihnya sedikit, wa ziyadah, jadi dibedakan karena beliau menambahkan sedikit. Nah, dalam kitabnya beliau katakan, yaitu kitab Ad-Dirasat Al-Fiqhiyah. Ini termasuk kitab yang mu'tamad di zaman sekarang ya, di Suriah terutama. Jadi dalam kitab Ad-Dirasat Al-Fiqhiyah halaman 418 dikatakan bima an-dirham asy-syar'iyyah sab'atu asyaril mithqal. Jadi sudah dimaklum bahwasannya 1 dirham dalam istilah fikih atau dalam Islam ya, 1 dirham Islam itu sama dengan sab'atu asyaril mithqal. Jadi 7/10 dari mithqal. Ya, 7/10 dari mithqal. Jadi 7 dibagi 10 hasilnya berapa? Itulah 1 dirham. Atau dengan bahasa lain di halaman setelahnya, jadi setiap 10 dirham sama dengan 7 mithqal. Kalau kita punya 10 dirham, kemudian punya 7 mithqal, itu sebanding tuh harganya.
timbangannya ya. Jadi 10 dirham dengan 7 miskol itu sebanding. Maka bisa dikatakan anna dirham syar'i sab'atu asyaril miskol, bahwasanya dirham Islam yaitu 7/10 miskol. Karena kita sudah tahu ini timbangan ini, maka yakun waznul miskol arba'ata gramat wa subu'ayil gram. Maka dari itu berarti timbangan 1 miskol sama dengan 4 gram lebih 2/7 gram. Jadi 4,2/7 gram. Itu 4,2/7 gram. Nah, angka ini dijadikan patokan. Wa yudrabu hadzal miqdar fi 20 miskolan. 4,2/7 ini dikali 20. Ya, 20 itu apa? Wa huwa nisabudz dzahab. 20 miskol itu adalah nisab emas. Maka hasilnya yaitu khamsatan wa tsamanina graman, yaitu 85 gram lebih wa khamsata asba'il gram, lebih 5/7 gram. Itu hitungan dulu ya, di zaman dulu pakai perperan. Kalau sekarang sudah pakai koma gitu. Jadi kalau pakai koma 85,2142857 banyak sekali itu. Nah, menjadi 84 lebih ya, lebih berapa berarti? Lebih 0,75 gitu. Lebih 0,75. Jadi lebihnya itu tadi dikatakan wa ziyadahnya itu 0,7 lebih. Nah, nah, jadi untuk mempermudah pemahaman, jadi 10 dirham itu sama dengan 30 gram ya. 10 dirham itu sama dengan 30 gram. Nah, 30 gram dibagi 7 dinar itu hasilnya 4,28. 4,28, 57 dan seterusnya itu. Nah, jadi intinya untuk miskol ada perselisihan. Ada yang mengatakan berarti 1 miskol 4,28 ya. Ada yang mengatakan 4, tadi yang sebelumnya itu 2,5. Nah, kemudian pendapat yang terakhir yaitu pendapatnya Ashabul Fiqhil Manhaji, yaitu Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Syekh Ali Asy-Syariji. Beliau mengatakan bahwasannya nisab emas yaitu 96 gram. Jadi lebih tinggi. Jadi kalau kurang dari ini menurut beliau ini belum wajib dizakati. Nah, ibaratnya dalam kitab tersebut al-ma'rufu ladaina al-an nau'ani minal masakil. Jadi yang kita kenal di zaman sekarang miskol itu ada 2. Yang pertama al-miskolul ajami, yaitu miskol atau dinar ajam. Wahuwa yusawi 4 gramat wa samaniyata asyaril gram. Di miskol ajam ini sama dengan 4 gram lebih 8/10, atau kalau pakai koma 0,8 ya, 0,8 berarti 4 tambah 0,8 artinya 4,8 gitu. 4,8 gram. Nah, ini tinggal dikalikan 20. Hasilnya genap yaitu 96. Itu yang pertama. Wasanihima, ada miskol yang kedua juga dikenal di zaman sekarang kata beliau, yaitu al-miskolul iraqi, dinar Irak. Wa huwa yusawi khamsata gram. Dinar Irak ini sama dengan 5 gram. Maka tinggal dikali, ini 5 gram dikalikan 20, hasilnya yaitu 100 gram ya. Nah, mana dari dua miskol ini yang istilahnya bagus untuk dipilih, kata beliau ini, wal ihtiyatu fil amri. Jadi untuk berhati-hati dalam urusan zakat ini, an na'tamidal aqalla, kita berpegangan kepada angka yang lebih kecil dari dua pilihan tadi, 96 dengan 100. Angka yang paling kecil adalah 96. Maka itu yang kita pilih. Wa huwal miqdarul awal. Hirsan ala maslahatil fakir, karena hirsan kita ingin memberi kemaslahatan untuk orang fakir. Wa bidzalika yakunu nisabudz dzahabi 96 graman. Ini yang mereka pegang. Jadi 96 gram itu adalah nisab emas. Nah,
Nah, itu untuk nisab emas. Kemudian yang kedua yaitu tahwilu nisabil fiddah ilal gram. Pemindahan nisab perak ke gram. Qala al-Imam an-Nawawi fil Minhaj nisabul fiddati mi'ata dirhamin. Jadi nisab perak. Jadi barang siapa orang yang punya perak 200 dirham, maka dia sudah punya nisab dan wajib dizakati. Jadi dalam kitab-kitab lama dikatakan begitu 200 dirham. Wa qad ikhtalafal mutaakhirun wal mu'asirun fi tahwil mi'ata dirham ilal gram. Begitu juga para ulama mutaakhirin, para ulama kontemporer berselisih dalam memindahkan 200 dirham ke gram. Ada di sini yaitu sama 5 ya, 5 pendapat. Yang pertama yaitu qala Syekh Ma'sum Al-Jumbani itu khamsumiatin wa salasatun wa arba'una graman wa ziyadah. 543 gram lebih sedikit ya. Di dalam kitabnya beliau katakan nisabul mali minal fiddah ala madhabi Abi Hanifah itu 752,66 gram. Sedangkan dalam madhab selain Abu Hanifah yaitu madhab Malik, madhab Syafi'i dan madhab Hambali 543,35 gram. Jadi waziyadahnya itu maksudnya 0,35 gram. Kalau sekarang harga perak ya, harga perak saya lihat di Google sekitar 310.000. Nah, itu tinggal dikalikan. Kalau ini juga ada perselisihan ya. Uang kertas ini ketika mengatakan wajib dizakati itu nanti kemana itunya dinilainya, ke emas atau ke perak kayak gitu. Itu ada perselisihan, mungkin kalau ada waktu saya singgung juga soal ini. Kalau dipindah ke perak berarti tinggal tadi itu 300.000 ya, kira-kira dikali 543 gram ini. 300 kali, kalau nggak salah lebih besar dia. Berapa? Ya, jadi 543 gram dikali 300.000. Berapa? 162.900.000. Berapa? 162 juta. Iya, lebih besar. Kalau tadi kita dengan harga emas 1,5 juta itu baru nyampe 127 juta. Sedangkan ini harga perak dengan 300 itu sampai ke 160. Jadi beda pautnya. Nah, kemudian pendapat yang kedua, waqala Said Hasan Al-Kaf 588 gram. Jadi nambah beberapa gram ya. Dalam kitabnya beliau katakan nisabul fiddah 200 dirham. Nah, 200 dirham itu sama dengan 210 kifal. Kifal itu tadi jamak daripada kuflah. Nah, 210 kifal itu sama dengan 21 uqiyah. Uqiyah tadi kita sudah tahu gramnya yaitu 28. Berarti tinggal dikalikan ini. Angka 21 uqiyah dikali 28 gram. Hasilnya yaitu 580 gram takriban, yaitu kira-kira. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, waqala Dr. Yusuf Al-Qardawi. Pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwasanya nisab perak itu 595 gram. Beliau katakan dalam kitab Fiqh Zakah, ibaratnya nisabul fiddah itu 2,975 ya dikali 200. Angka 2,975 itu dirham dipindahkan ke gram ya. Jadi 2,975 maksudnya satu dinar itu sama dengan 2,975 gram. Nah, ini tinggal dikalikan 200. 200 ya sama dengan 595 gram. Nah, untuk pemindahan ya, untuk pemindahan dirham kepada gram ini beliau katakan qala li anna dirhama itu 7/10 mithqal. Jadi 1 dirham itu sama dengan 7 dibagi 10 mithqal ya, atau 0,7. Ai anna kulla sab'ati mathaqil 10 darahim. Maksudnya setiap kita punya 7 mithqal itu sebanding kita punya 10 dirham.
Nah, 4 dirham, maka dari itu dirham sama dengan itu angka 7 tadi, 7 dikali 4,25 gram ya. 4,25 gram itu apa? Dinar ya. Dinar itu kalau dipindah ke gram 4,25, itu dikalikan 7, kemudian dibagi 10, hasilnya 2,975 gram. Ini dinar. Jadi satu dirham ya. 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Wa ayyada dzalika ba'dul bahitsin al-athariyin. Nah, pendapat ini mengatakan bahwasanya 1 dirham itu seberat 2,975 gram, itu dikuatkan oleh sebagian peneliti ahli benda-benda antik minal arabil muasirin, dari ulama Arab kontemporer. Wa hadza ma dzakarahu Zambawur. Ya, ini juga yang disebut oleh Zambawur, yaitu seorang namanya Edward Karel jadi terkenalnya dengan Zambawur. Ini mustasyrik, yaitu orientalis, orang orientalis dari Austria, ahli mata uang. Jadi menurut beliau bahwasannya 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Kemudian pendapat yang keempat ya. Waqala Syekh Khalid Asy-Syaqafah. Syekh Khalid Asy-Syaqafah mengatakan 600 gram untuk nisabnya perak. Beliau katakan dalam kitabnya Ad-Dirasat Al-Fiqhiyah, bima anna dirham asy-syar'iyyah ibaratun am 50 habbata syair wa khumusai habbatin mu'tadilatin ghairi maksyuratin. Nah, ini dalil beliau mengatakan bahwasanya 1 dirham itu sama dengan 3 gram ya. Jadi pendapat beliau 1 dinar itu 3 gram, lebih kecil kayak gitu berarti. 1 dirham itu 3 gram ya, lebih besar berarti dari yang tadi. Nah, beliau katakan anna dirham asy-syar'i, jadi dirham Islami itu sama dengan 50 biji gandum. Jadi kalau kita ingin tahu 1 dirham itu berapa gram, tinggal kita ngumpulin gandum berapa, yaitu khamsina, 50. Kita kumpulkan 50 biji gandum, ditambah lagi sisanya yaitu wa khumusai habbatin. Jadi 2/5 biji. Gimana ini? 2/5 biji. Khumusai habbah. Itu kalau pakai per. Jadi maksudnya khumusai habbah. Jadi ini nih gandum dipotong 5. Dipotong 5. Nah, khumusai habbah itu 2 potongan ini disebut 2/5, itu khumusai habbah. Jadi gandum dibagi 5, dipotong 5 gitu. Kita ambil yang 2, yang 3-nya buang. Nah, ya 2/5. Jadi 50 biji gandum kita kumpulkan, ditambah tadi 2/5 daripada 1 gandum tadi. Yang mana gandum-gandumnya itu mu'tadilatin, sedang, enggak besar, enggak kecil ya, ghairi maksyuratin, yang enggak dikupas kulitnya, masih ada kulitnya. Nah, waqad quti'a madaqqa wa tala, ditambah kita yang duri-durinya itu kita potong, kita gunting. Kan yang namanya gandum kita ambil dari tangkainya masih ada duri-durinya, itu kita potong. Waqad quti'a madaqqa, daqqa itu yang kecil, wa tala dan yang panjang itu kita potong. Min tarafiha, dari ujung-ujungnya. Kemudian kata beliau, faqad wazantu hadhil kamiyah, saya sendiri sudah membuktikan ya, sudah menimbang jumlah ini tadi, 50 biji gandum lebih tadi, di Indasa Igin Muslim, di seorang ahli emas ya, tukang emas gitu, tukang emas yang muslim. Ternyata hasilnya fakanatin natijah anna waznaha 3 gramat. Jadi 50 biji gandum tadi ketika ditimbang dengan timbangan emas, yaitu 3 gram pas tamaman, enggak kurang enggak lebih. Nah, ini yang disebut dengan miqdarud dirham asy-syar'i. Jadi 3 gram itu adalah dirham Islam, itu sama dengan 3 gram. Nah, tinggal 3 gram ini kita kalikan kepada angka
200 tadi, 200 dirham. Wa idza duriba hadzal miqdar. Jadi ukuran ini yaitu 3 gram. Kita kalikan, duriba kita kalikan. Dikalikan fi mi'atai dirhamin, 200 dirham fiddah. Wa huwa nisab, yang mana 200 itu adalah nisabnya perak. Maka hasilnya adalah kanat natijatun nisab 600 gram. Jadi 600 gram. Jadi kalau menurut pendapat ini dikurang dari 600 belum wajib zakat. Nah, kemudian pendapat yang terakhir, waqala ashabul fiqhil manhaji, para pengarang kitab fikih manhaji mengatakan bahwasannya nisab perak itu adalah 672 gram. Nah, dikatakan dalam kitab mereka minal muttafaqi alihi, jadi sudah jadi kesepakatan bahwasannya anna kulla asyarati darahima tusawi fil wazni sab'ata masakil. Jadi setiap 10 dirham itu sama timbangannya dengan 7 miskol. Ini sudah disepakati ya. Maka dari itu fahiyah tusawi salasatan wa salasina graman wasitata asyaril gram. Oleh karena itu berarti hiya ini kembalinya ke asyaratu darahim. Jadi 10 dirham itu sama dengan 33 gram. Ya, 33 gram lebih 6/10 gram atau 0,6 gram ala takdiril awal menurut hitungan yang pertama. Jadi karena yang punya kitab fikih manhaji tadi kan punya 2 hitungan ya. Yang tadi kita baca itu mereka punya 2 hitungan dalam emas. Ada yang miskol ajami itu 96 gram, sedangkan miskol iraqi itu 100 gram. Yang kita pakai atau yang mereka pakai kan hitungan yang pertama. Nah, kalau kita pakai hitungan yang pertama, maka 10 dirham itu sama dengan 33 gram. Ya. Dari mana itu kita dapat angka 33,6 gram? Caranya itu miskol ya. Kita tahu miskol tadi menurut mereka berapa? 4,8 ya. Tadi di halaman sebelumnya. 4,8 kan? Ya, 4,8. 4,8 gram ini dikali 7. Dikali 7 hasilnya yaitu 33,6 gram. Itulah 10 dirham. Jadi 10 dirham itu sama dengan 33,6 gram. Fami ata dirhamin tusawi, nah, angka 33 ini tinggal dikalikan 200. 33,6 dikalikan bukan 200 ya. Dikalikan 10. Karena tadi kita hitungnya 10 dirham. Setiap 10 dirham sama dengan 33,6. Berarti kalau 1 dirham tinggal komanya dipindah ke depan, dimajukan ke depan, yaitu 3,36 gram. Nah, 3,36 gram dikalikan 200, hasilnya itu 672 gram pas ya. Namfami ata dirhamin tusawi idan sittamiatin wasnaini wasab'ina, 672 gram minal fiddah. Nah, itu kalau pakai ukuran atau hitungan pertama. Kalau mau pakai hitungan mereka yang kedua, yaitu bahwasanya dinar itu 100 nisab emas itu berapa? 100 gram. Maka hasilnya akan berbeda. Ya, wa ala takdirihim asani tusawi kullu asyarati dirhamin 5 gram dikali 7 miskol sama dengan 35 gram. 35 gram ini dikalikan 20 sama dengan 700. Jadi lebih besar lagi ini nisab kalau pakai hitungan emas, 20 miskol sama dengan 100 gram ya. Wallahu a'lamu bishawab. Saya cukupkan sampai di sini ya.